Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Sahabat channel Sudangur TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah keutamaan dan keajaiban bacaan istighfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca istighfar sebanyak minimal 70 kali dalam satu hari. Padahal dosa-dosanya telah diampuni seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu istighfar disunahkan untuk selalu dibaca setiap harinya. Karena selain menghapus dosa, istighfar juga memiliki banyak keutamaan lainnya. Apa saja keutamaan membaca istighfar? Yang pertama, keutamaan istighfar yakni mendapat ampunan. Barang siapa yang sungguh-sungguh memohon ampun kepadanya atas segala dosa-dosa yang ia perbuat, baik dosa yang kecil maupun yang besar sekalipun, maka ia akan mendapatkan ampunannya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Menurut hadis, Allah Subhanahu wa taala pun akan mengampuni dosa sebanyak dan sebesar apapun, meski setinggi awan di langit atau sebanyak buih di lautan. Yang kedua, membuka pintu rezeki. Tertulis dalam Al-Quran bahwa Allah membukakan pintu rezeki bagi orang yang banyak membaca istighfar. Allah akan memberikan kemakmuran dan kemudahan rezeki bagi mereka yang beristighfar. Faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Dan membanyakan harta dan anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Quran Surat Nuh. Yang ketiga, keutamaan istighfar adalah mendapat keberuntungan. Hadis riwayat Ibnu Majah, umat muslim yang senantiasa membaca kalimat thayyibah untuk beristighfar akan mendapatkan banyak keberuntungan, terutama keberuntungan di akhirat kelak. Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Beruntunglah orang yang di dalam catatan amalnya terdapat istighfar yang banyak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang keempat, diberikan kekuatan. Dalam Quran Surat Hud ayat 52, orang yang banyak beristighfar akan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jika merasa lemah dan menghadapi kesulitan, maka hendaknya memperbanyak bacaan istighfar. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Dan dia berkata, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya, niscaya dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu. Dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa. Yang kelima, keutamaan istighfar adalah mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Naml ayat 45 dijelaskan bahwa seseorang yang banyak beristighfar akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti doa dari Nabi Saleh alaihissalam, qala ya qaumi lima tasta'jiluna bis sayyi'ah qabla al hasanah laula tastaghfirunallaha la'allakum turhamun. Dia Saleh berkata, hai kaumku, mengapa kalian meminta disegerakan suatu keburukan sebelum kebaikan? Mengapakah kalian tidak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kalian mendapatkan rahmat? Quran Surat An-Naml. Yang keenam adalah bahagia. Menurut hadis riwayat Baihaqi, di hari Yaumul Hisab di mana semua orang mendapatkan catatan amalnya, orang-orang yang banyak beristighfar akan merasa gembira atau bahagia.
Hal ini dikarenakan catatan amalnya berisi banyak kebaikan dari istighfar yang dibacanya. Yang ketujuh, dikabulkan doanya. Keutamaan bacaan istighfar lainnya adalah terkabulnya sebuah doa. Terhalang untuk dikabulnya sebuah doa disebabkan oleh dosa, sementara istighfar akan menghapuskan dosa-dosa tersebut. Yang kedelapan, hujan dan keberkahan langit. Istighfar dapat mendatangkan berkat dari langit, yakni hujan. Hal ini juga tertulis dalam surah Nuh, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara." Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Quran Surat Nuh. Dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, jika suatu kaum hendak melakukan salat istisqa atau meminta hujan, maka sebaiknya membaca surat Nuh. Yang kesembilan, keberkahan bumi. Selain berkat dari langit berupa hujan, istighfar memiliki keutamaan, yakni mendapatkan keberkahan dari bumi. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa jika seseorang bertaubat, meminta ampun kepada Allah dan memohon ampun serta taat kepadanya, maka akan ditumbuhkan keberkahan bumi. Bumi akan menjadi subur untuk menumbuhkan tanaman dan menyuburkan air susu ternak yang memberi banyak harta. Dijadikan pula kebun yang terdapat macam buah-buahan dan dibelahkan sungai-sungai mengalir di tengahnya. Yang ke-10, keutamaan istighfar untuk mendapat keturunan. Keutamaan istighfar membuka pintu rezeki bukan hanya dalam bentuk harta, melainkan juga keturunan. Oleh karena itu, mereka yang mendambakan datangnya keturunan, maka hendaknya beristighfar. Dalam hadis, ketika datang seseorang kepada Hasan al-Basri, mengadu sudah lama menikah namun tak memiliki anak. Hasan al-Basri memberi nasihat untuk beristighfar karena keutamaannya ini. Sebagai umat muslim, penting untuk mengetahui keutamaan dari bacaan istighfar yang istimewa dan luar biasa ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua, dan kita bisa menjadi muslimin dan muslimah yang lebih baik insyaallah. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah mendengarkan 10 keutamaan keajaiban istighfar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk beristighfar, untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita anugerah yang sangat besar, memberikan ampunannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.